wa yawma yahsyuruhum kalam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Wa yawma yahsyuruhum, pada hari di mana kita nanti dibangkitkan di yaumul kiamah ya. Itu orang-orang begitu dibangkitkan itu mereka berkenalan. Jadi saling berkenalan mereka ya. Ya ta'arufuna bainahum, mereka berkenalan. Dan mereka bernostalgia tentang dunia. Apa kata mereka tentang dunia itu? Ila sa'atan minan nahar. Dia ingat dunia hanya sebentar di siang hari. Itu Al-Quran ya. Jadi orang-orang begitu dibangkitkan, kemudian mereka saling berkenalan, mereka mengatakan bahwa dulu di dunia itu kita hanya sa'atan minan nahar, sebentar saja di siang hari, sebentar saja ya, tidak lama ya. Jadi sebentar kita di dunia ya, tidak lama. Apalagi kalau kita bandingkan kita birul amra minas sama'il ardi tsumma yarju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi Allah mengurusi urusannya dari langit ke bumi dalam sehari, yang sehari itu dihitung menurut hitungan kita adalah 1000 tahun ya, 1000 tahun ya. Seharinya di akhirat itu 1000 tahun. Jadi saya pernah hitung-hitungan. Jadi kita di dunia ini kalau umur kita antara 70, 80, 100 tahun lah ya, itu cuma 1,5 jam. Jadi sebentar sekali. Kita di dunia hidup, kita di hidup dia itu cuma 1,5 jam kalau dihitung di langit, sebentar. Makanya ketika mereka dibangkitkan bilang ila sa'atan minan nahar, cuma sebentar saya dulu di dunia, sebentar di siang hari. Ingatnya siang hari, ingatan mereka tentang dunia itu sebentar saja ya, padahal kita 100 tahun. Kita pernah hidup di alam ruh, kemudian kita hidup di alam rahim, kemudian kita hidup di dunia, kemudian kita akan hidup di akhirat, di alam barzah dan seterusnya. Kita dalam perjalanan karena sebentar sekali ya. Kita sekarang sudah ada di dunia, kita mau ke akhirat. Kalau istilah kita, kalau kita sekarang ada di hutan, kita mau ke kota, apa yang kita cari? Kalau kita sekarang ada di hutan, lalu kita mau ke kota, apa yang akan kita cari? Cari bekal untuk ke kota, bukan nyari hutan, bukan, karena udah ketemu hutannya. Begitu sudah kita itu sudah di dunia, udah ketemu dunianya, pasti hidup. Allah jamin hidup, tidak akan mati sebelum rezekinya ditutup. Pasti hidup, cuma kita khawatir berlebihan gitu. Jadi rezekinya sudah ada. Harusnya kita fokus ke akhirat, karena tujuan kita berikutnya adalah akhirat. Kita udah dapat dunia, gitu kan? Tapi karena kita kurang paham, jadi kita malah nyari dunia, lupa langkah kita selanjutnya adalah akhirat. Dan yang sebentar ini adalah untuk menguji kita, kita diuji dalam kemiskinan, diuji dalam kekayaan, diuji macam-macam, bentuknya macam-macam. Mungkin yang terasa ketika miskin itu terasa sekali. Ketika kaya diuji itu nggak terasa ujian. Disangkanya nggak ada ujian, paling itu ada ujian. Harta anak ujian, kekayaan ujian. Disangkanya anak nakal doang ujiannya, bukan. Anak yang pinter, anak yang baik pun juga ujian. Anak soleh pun juga ujian, gitu loh. Ujian kesabaran ya. Semuanya ujian. Jadi Allah tuh menciptakan kaya miskin sama saja, gitu. Cuma kalau kita kan cenderungnya pengen kaya, kita pengen kaya kan, karena melihat kalau kaya ujiannya kayaknya ringan kan, gitu kan. Sehingga Salabah dulu itu minta didoakan Nabi. Dia kan miskin kan, ya Nabi didoain. Akhirnya apa? Kaya. Nabi doain kaya. Setelah kaya, tadinya rajin sholat jadi lupa sholat, kambingnya tambah banyak, malah dia nggak bayar zakat, menentang Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ketika seorang itu dikasih dunia, bisa jadi dia lupa. Kalau berislam itu untuk mencari dunia, kenapa Nabi tidak mendoakan seluruh sahabat biar kaya semuanya?
Kalau berislam itu mencari hidup enak di dunia, ya kan? Pikiran biar enak di dunia, sholawatan biar enak di dunia, sholat biar enak di dunia, doa biar enak di dunia. Kenapa Nabi tidak mendoakan para sahabat saat itu? Kenapa? Justru yang didoakan malah sengsara. Karena apa? Dunia itu adalah ujian. Jadi kadang-kadang saya heran melihat kiai pengen ikut mengentaskan kemiskinan. Padahal tujuan hidup itu bukan biar dia kaya, bukan disuruh kita untuk membangun gedung, bukan. Ujian itu, ujian. Dan ujian itu bisa luar biasa. Hanya orang-orang terpilihlah yang mendapat ujian yang hebat. Ya, sehingga Al-Quran bilang apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathladina khala min qablikum masathumul ba'sa wa dharau. Emang sampai merasa mau masuk surga sebelum ujian datang pada kalian? Ujian yang dahsyat sekali. Sehingga Nabi pun dan para orang-orang beriman beserta Nabi saat itu pun sampai berharap, berdoa kepada Allah. Nabi ini ya, mata nasrullahi, kapan ini pertolongan Allah datang, gitu loh. Sampai kita kadang-kadang kalau hujan kan kita nggak tahan tuh, pengen mati. Sampai kapan ini pertolongan Allah? Lalu Allah bilang apa? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Nah, gitu. Jadi udah itu. Jadi seperti itulah. Jadi orang-orang terpilih itu yang sekarang mungkin hidupnya susah di dunia, yang berjuang, orang kaya tapi berjuang, para ustadz yang berjuang untuk agama Allah, orang miskin yang mencari nafkah dengan susah payah, dihina di macam-macam, itu sebenarnya ujian yang besar. Gitu. Sehingga Allah itu gampang. Emang kamu pengen masuk surga? Ya gitu kan. Emang ini ujian, bukan ujian. Tapi Allah dulu wanti-wanti. Ketika Nabi Adam, ini saya sering katakan, ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi itu udah ngomong, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini udah di paket ya. Nanti kalau kamu udah di bumi, nanti kalau ada petunjuk datang kepadamu, saya akan kasih petunjuk lah ya. Saya kasih hidayah, petunjuk. Kalau petunjuk udah datang kepadamu, kalau kamu ikuti petunjuk itu, kamu tidak akan khawatir dan bersedih hati, gitu loh. Jadi petunjuk, apa itu petunjuknya? Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, hudal muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi itu udah dipatok. Apapun tantangannya, apapun ujiannya, kalau kamu ikut petunjuk, harusnya kamu sadar. Seperti apapun itu sebentar. Karena apa? Yang namanya orang Islam akan baik-baik saja kalau ikuti Al-Quran, akan tenang. Nggak punya uang, ya tak tenang. Diledekin orang, ya nggak apa-apa, malah dapat pahala. Dihina orang, dapat pahala. Dicaci, dapat pahala. Dibully, gitu kan? Gitu. Dizolimi, dapat pahala. Itulah orang Islam. Jadi dalam kondisi miskin atau kaya, kalau orang Islam pasti hebat. Gitu ya. Jadi harusnya santai, dipatok itu. Dan orang-orang yang tidak khawatir dan bersedih hati oleh Al-Quran disebut sebagai wali Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya bahwa wali-wali Allah itu adalah tidak khawatir dan tidak bersedih hati, hanya takutnya kepada Allah, gitu loh. Jadi udah dipatok. Jadi kalau kita ikut Quran, harusnya kita jadi wali semuanya. Jadi wali, kenapa rezeki sudah ada, hanya ujian saja, gitu kan? Malah ingin jadi wali ya. Iya. Malah ingin jadi wali. Jadi wali itu adalah orang yang nyantai saja, santai, tenang, udah tahu lah marifat, ya sudah tahu hidupnya seperti ini. Jangan pengen seperti sana gitu, nggak bisa, berbeda-beda, gitu kan? Ya. Makanya Allah turunkan ayat ini di Ali Imran itu apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bahwa ini ayat ini turun ketika perang Uhud dan kalah. Orang Islam kalah, banyak yang jadi syuhada. Lalu ayat ini turun. Kamu jangan lemah, jangan sedih. Kalau kamu itu orang beriman, kamu tuh
hebat, menang, mulia. Kenapa kau mati masuk surga? Tetap masuk surga. Jadi walaupun mati kalah gak ada masalah, itu ujian kok. Itulah. Jadi dipatok kita. Nah kita kan kadang-kadang khawatir, terlalu khawatir sehingga apa yang kita lakukan itu untuk dunia kita. Kita beribadah mencari dunia semuanya. Naik haji pengen kaya, umroh juga pengen kaya, embel-embelnya dunia. Gitulah. Jadi saya jadi ingat Salabah tadi. Kalau hanya untuk dunia, kenapa Nabi tidak doain aja semuanya? Justru orang yang dikasih doa kemudian kaya malah bermasalah gitu kan. Jadi pesan saya ya mudah-mudahan kita bisa lah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita ikut seperti mereka. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu bersedih nanti. Kenapa tujuan hidup kita itu kan akhirat.